Nasta'in wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ibu Siti Masbu'ah SPD MPD, yang kami hormati seluruh dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar beserta jajarannya, yang kami hormati narasumber kita Ibu Rani Setiawati SPD MPD, dan yang sangat kami apresiasi atas partisipasinya seluruh peserta webinar seri 1 Bahasa dan Seni yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Gimana nih teman-teman peserta Zoom, sudah siap apa belum? Siap ya, siap semua. Sudah. Selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi webinar kali ini, saya sebagai moderator akan menyampaikan sekilas tentang narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya, yang kebetulan menjadi dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muria Kudus. Beliau adalah Bu Rani Setiawati SPD MPD. Iya, pagi Mbak. Pagi Bu. Ya, semangat ya. Semangat teman-teman sobat wacana ini di rumah gitu, dimanapun berada, semoga juga tetap semangat begitu ya. Oke, siap Bu. Iya, siap. Selanjutnya, penyampaian materi oleh Bu Rani Setiawati SPD MPD dalam acara webinar seri 1 Bahasa dan Seni dengan tema metode semiotika dalam penelitian kualitatif. Kepada Bu Rani kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Delvi. Halo teman-teman semua, ini saya buka 2 Zoom di sini gitu ya. Oke, gimana nih kabarnya? Sehat semua? Halo Sobat Wacana, dimanapun Anda berada, sehat semua? Semangat Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke teman-teman, di sini saya selaku dosen PGSD begitu untuk semester depan mengampu mata kuliah penelitian pendidikan gitu. Jadi penelitian ini nanti akan relevan dengan mata kuliah penelitian pendidikan dan juga metode penelitian gitu. Nah, kali ini kita akan belajar bersama begitu ya, ngobrol asik, belajar bersama mengenai suatu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu metode semiotika gitu. Nah, mungkin kiranya metode semiotika ini masih asing begitu ya di telinga kalian, begitu kurang begitu familiar begitu. Nah, kita akan bahas di sini gitu ya. Oke, langsung saja karena webinar yang baik adalah webinar yang cepat selesai gitu ya. Itu ya Mbak ya, cepat selesai gitu, pesertanya enak gitu ya, pematerinya juga enak. Nah, maka dari itu ayo kita simak bersama, kita belajar bersama gitu ya. Oke, saya izin share screen begitu. Belum terlihat ya di layar ya. Oke, udah ya, udah terlihat ya. Nah, kajian semiotika dalam penelitian kualitatif. Ketika teman-teman mendengar kata semiotika gitu ya, apa yang dibayangkan? Gitu ya. Tanda Bu begitu. Mungkin ada yang gitu ya. Semua yang ada di dunia ini merupakan tanda begitu. Nah, semiotika ini kajian tentang tanda begitu ya. Oke. Jadi semua hal, semua fenomena yang ada di dunia ini begitu ya, terutama misalnya ya lampu merah gitu ya. Ini kan gambar ini kan mengidentifikasikan bahwa ada lampu merah begitu ya. Ada seorang yang berhenti, beberapa orang berhenti di jalan karena ada tanda lampu merah, kemudian ada tanda apa ini Mbak? Tanda belok kanan disilang gitu ya. Nah, ini merupakan tanda gitu ya. Jadi tanda-tanda ini akan dibaca oleh semiotika begitu. Kemudian juga
semua halnya yang ada, misalnya mobil itu tidak hanya sekedar mobil gitu. Kemudian pakaian juga tidak hanya sekedar pakaian, tapi merepresentasikan hal-hal tertentu begitu. Misalnya ya, ada mobil Pajero, kemudian yang bagus-bagus itu loh, ada apa itu Fortuner, Civic, nggak hanya sekedar oh itu mobil, itu enggak, tapi mempresentasikan oh pasti itu miliknya pengusaha tuh kayak gitu ya. Kemudian kalau ada Avanza, ada Xenia, paling itu guru kalau nggak dosen ya gitu ya. Nah, jadi mobil itu bisa mempresentasikan status sosial. Begitu juga dengan baju gitu ya. Baju yang kita pakai keseharian, oh ternyata ada misalnya sosok wanita begitu ya, wanita cantik, kemudian pakai pakaian yang rapi, pakai sepatu pantofel, pakai baju kaki, ada lambang polrinya, oh ternyata dia PNS gitu ya. Nah itu merupakan tanda gitu ya. Jadi tanda itu ada di mana-mana, baik fisik, baik non fisik seperti itu, ataupun warna, sifat itu merepresentasikan makna apa yang ada gitu ya. Bahkan apa yang kita lihat, kita dengar gitu ya, itu semuanya adalah tanda. Teriakan mahasiswa pun juga tanda gitu ya. Kalau misalnya ya teriakan mahasiswa dalam hal ini apa Bu ya? Contohnya demo gitu ya, pakai toa, itu juga tanda menandakan apa? Adanya kira-kira tidak apa Mbak? Mbak Racana. Kalau ada mahasiswa gitu ya, demo begitu di jalan turun, itu merepresentasikan sesuatu makna di situ, di balik toakannya mahasiswa, teriakannya begitu ya, kira-kira menandakan apa teman-teman Sobat Wacana ini ya? Menandakan? Ayo apa? Kira-kira Setujuan Bu. Oke, betul sekali. Misalnya ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah begitu ya, di mana tidak pro dengan mahasiswa, dengan rakyat bawah begitu. Nah, itu pun juga tanda gitu ya. Kemudian juga hitam gitu ya, warna pun juga merepresentasikan makna gitu. Misalnya warna hitam melambangkan misalnya ya kesedihan begitu. Senyum menandakan kebahagiaan, kemudian cerdas begitu. Sifat cerdas itu juga menandakan bahwa seseorang itu memiliki kebijaksanaan begitu. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Oke, ini ada apa ini teman-teman? Kira-kira gambarnya apa ini Mbak Devi ya? Gambarnya ini asap gitu ya. Asap mengepul, ini menandakan apa ini kira-kira? Ada suatu kebakaran. Iya, betul sekali, menandakan suatu kebakaran. Entah ada yang sengaja membakar, misalnya membakar ban gitu ya, sampai membumbung ke atas asapnya. Berarti di situ ada asap, berarti ada api gitu ya. Jadi inilah juga yang namanya tanda gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ada gambar lagi ya teman-teman. Ini update gitu ya. Oke, saya juga jadi hostnya ini. Oke, kita lanjut lagi ya Mbak. Ini ada gambar apa ini kira-kira Sobat Wacana? Apa yang Anda pikirkan tentang gambar tersebut? Kira-kira ini orang berjejer-jejer gitu ya. Kemudian mereka ini ngantri ya. Ya, ngantri makan apa ini? Ngantri buah gitu ya mungkin ya. Mungkin di sini ada maknanya bahwasannya biasanya kalau rame itu ya, rame pengunjung itu biasanya apa Mbak? Warung yang rame pengunjung. Yang pertama, mungkin masakannya enak ya. Kemudian terus mungkin penjualnya ramah-ramah, enak. Terus apa lagi? Murah ya. Betul sekali ya, pintar nih Mbak Dewi nih ya. Murah, enak, ramah kayak gitu ya. Makanya banyak orang di sini yang pengen beli gitu. Jadi kita kalau misalnya mau cari makan gitu, wah kok ini sepi ya, wah ini kok tidak meyakinkan ya. Nah itu juga ya tanda itu gitu ya. Ya betul Mbak Dewi. Pasti carinya yang rame, wah kalau yang rame ini pasti enak. Nah gitu ya. Oke teman-teman. Nah itulah tanda. Jadi bahasa juga merupakan sistem tanda gitu. Kita sudah bahas di mata kuliah linguistik umum sebelumnya ya, bahwasannya bahasa juga merupakan medium utamanya karya sastra. Nah, kemudian
bahasa juga sebagai ujaran yang dihasilkan dari alat ucap manusia yang mengandung suatu kekuatan tanda. Jadi apa yang kita ucapkan itu juga memiliki tanda, gitu ya. Kemudian kekuatan tanda itu muncul dengan hubungannya antara tanda dengan tanda. Dalam hal ini adalah sintaksis. Makanya ada yang namanya semiotika sintaksis. Kemudian hubungannya tanda dengan maknanya. Jadi ada yang namanya semiotika semantik dan juga hubungannya tanda dengan penggunanya, yaitu pragmatis. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Menurut terminologi kita belajar konsepnya dulu. Tanda itu yang bagaimana, kok tadi Bu Dani menyebutkan ada banyak sekali gambar begitu, kok itu termasuk tanda gitu ya. Jadi semua yang ada di dunia ini itu memiliki tanda. Ya, ada tanda, ada penanda. Oke, semiotika itu merupakan ilmu tentang tanda yang berasal dari kata Yunani yaitu semion. Semion artinya adalah tanda, gitu ya. Nah, tanda di sini dianggap mewakili yang lain, begitu. Tanda sesuatu yang terbangun atas dasar konvensi sosial, yaitu kesepakatan yang terbangun sebelumnya. Jadi orang bisa mempresentasikan itu maknanya karena ada kesepakatannya, begitu. Jadi dalam hal ini tanda itu dikatakan berhasil apabila si pengirim dan juga si penerima itu memaknai dengan hal yang sama. Misalnya simbol bendera warna merah yang dipasang di misalnya ya di kompleks gitu, di perumahan kompleks menandakan apa simbol bendera warna merah itu, gitu ya. Biasanya apa ya? Kalau nggak bendera warna merah, warna kuning gitu ya. Kalau warna kuning sih biasanya menandakan ada orang yang meninggal. Iya, kalau merah pun juga gitu ya. Kalau warna kuning biasanya di sini ya. Kalau di Solo itu warna merah gitu. Solo, Sukoharjo itu biasanya warna merah, itu menandakan ada orang yang meninggal. Nah, itu adalah tanda begitu, tanda berdasarkan konvensi atau kesepakatan bersama gitu. Oke, kita lanjutkan. Objek tanda itu banyak sekali. Ada kata-kata, ada gambar, ada gerak, dan juga ada objek material. Misalnya kata-kata apa ini? Mimpi adalah kunci, ini juga tanda. Artinya apa ya kata-kata mimpi adalah kunci? Gitu. Sobat bacanya bisa ini menjelaskan maksudnya mungkin gitu ya. Ada yang bisa Sobat Wacana memberikan penafsiran mimpi adalah kunci? Menurut Mbak Delvi, mimpi adalah kunci gitu ya. Artinya apa ini Mbak kalau menurut Mbak Delvi ini? Jadi suatu mimpi itu akan menjadi kunci. Mimpi itu sama dengan cita-cita kita. Oke. Jadi kalau cita-cita kita terwujud, maka itu menjadi kunci kesuksesan kita. Betul sekali ya. Jadi kunci yang dimaksud adalah kunci kesuksesan, bukan kunci Inggris atau kunci ujian nasional gitu ya. Iya, 70%. Jadi kalau kita pengen punya kuncinya yang berupa mimpi itu, cita-cita itu, kalau kita punya cita-cita, punya impian, kita akan berusaha sekuat tenaga, semangat begitu ya untuk mewujudkan impian-impian atau mimpi-mimpi itu gitu ya. Jadi dimaksudkan di sini kunci merujuk pada maknanya adalah yaitu kesuksesan, kunci kesuksesan. Kemudian ada gambar, contohnya ini stiker ya, Mbak, stiker WA ya ini ya. Ya, stiker WA ini tandanya apa ya ini ya? Kayak gini ya, ups gitu ya. Ups, keceplosan ya gitu. Misalnya kita lagi bercakap-cakap di WA gitu ya, chat-chatan, ada kata-kata tertentu yang dilutuk ups gitu, mungkin kayak gitu, nggak usah ditulis ups gitu ya, cukup kasih gambar ini ya, orang akan paham, oh ini dia keceplosan gitu. Nah, inilah gambar objeknya. Kemudian lagi ada gerakan, wah ini ya, ini apa ini Bu Dani? Gerak tubuh, baik mengangguk, baik oke, kayak gitu ya, jempol gitu, bahkan jari termanis ya, jadi tengah itu ya, diacungkan, itu juga memiliki tanda. Orang yang mengacungkan jari tengahnya kemudian dia marah, berarti itu akan ada maknanya di situ. Maknanya mungkin negatif gitu ya, sehingga menimbulkan orang marah gitu ya, nentang mungkin gitu ya, atau menganggap dia misalnya, mohon maaf dalam bahasa negatifnya ngefuck kayak gitu ya. Nah, makanya orang yang diacungkan tanda apa itu dengan jari tengah, dia biasanya itu secara tidak sadar ya, secara sadar atau tidak sadar dia akan marah gitu. Nah, itu adalah gerak tubuh juga memiliki tanda. Kemudian objek material bunga. Bunga ini biasanya bunga mawar begitu ya.
ini biasanya juga memiliki makna. Maknanya apa sih? Misalnya Mbak Delvi ini biasanya dikasih pacarnya bunga mawar. Nggak hanya bunga mawar dikasihkan Mbak Delvi gitu, toh nggak ada maksudnya gitu ya. Maksudnya apa ini Mbak gitu? Pasti kalau orang dikasih bunga mawar gitu sama seseorang yang kamu istilahnya sukai, seneng nggak? Seneng ya? Seneng lah. Ya seneng sekali gitu ya. Merona gitu senang sekali. Bahannya ini nggak mempresentasikan hanya satu bunga tok gitu, enggak, tapi mempresentasikan lebih dari itu, yaitu tentang kasih sayang gitu ya. Jadi tentang kasih sayang atau tentang cinta begitu. Jadi hakikat semiotika dapat dijelaskan bahwa ilmu yang mempelajari sederetan objek-objek tanda dan juga peristiwa begitu ya. Oke, ilmu tanda dan segalanya itu berhubungan dengan cara berfungsinya, hubungannya dengan yang lain, baik penerima maupun pengirimnya gitu. Jadi tanda itu seperti yang saya jelaskan tadi terdapat di mana-mana, baik gerak, isyarat, kemudian lalu lintas, bendera, nyanyian, tarian, bahkan ritual sedekah bumi misalnya, ritual yang ada di kota Kudus apalah itu ya, itu juga merupakan tanda, dan juga teriakannya mahasiswa itu juga tanda. Kemudian ada gambar ini enggak, gambar yang bawah ini ada dua siswa gitu ya, yang merunduk kemudian tangannya ditaruh di bawah, ini juga merepresentasikan suatu makna tertentu. Kira-kira maknanya ini apa ya? Misalnya gitu ya. Oh, seperti imun sewu gitu ya, sambil merunduk gitu. Iya, jadi gitu ya, mohon minta izin mau lewat begitu ya, tanda dari gambar ini. Nah, inilah semiotika gitu. Oke, kita lanjut ke tokohnya teman-teman. Tokoh semiotika dan bagaimana kontribusinya begitu. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Jadi ada di sini saya akan bahas 3 tokoh semiotika begitu. Yang pertama adalah Ferdinand de Saussure. Di sini lahir 1857 hingga 1913. Di sini Bapak Ferdinand de Saussure ini merupakan bapak semiotika yang terkenal dengan linguistik strukturalisme begitu ya. Nah, Bapak semiotika di sini memberikan 2 dikotomi teorinya begitu. Itu penanda signifier dan petanda signifying. Nah, penanda ini adalah objeknya, objek fisiknya. Sedangkan petanda ini adalah maknanya atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Contohnya tadi teriakan mahasiswa misalnya di jalan, itu adalah objek fisiknya. Kemudian petandanya adalah adanya kebijakan yang tidak relevan, yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya seperti itu. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Melat ya. Oke, kita lanjut lagi dari teorinya Bapak Saussure tadi ya. Jadi ada petanda dan penanda. Jadi penanda ini terletak pada tingkatan ungkapan yang punya wujud, ada bentuk fisiknya gitu ya, baik bunyi, kata, warna, gambar dan lain sebagainya. Sedangkan petanda signifying itu adalah maknanya, isinya, gagasannya itu apa. Kemudian hubungan keduanya itu akan melahirkan makna. Contohnya lampu merah tadi, lampu merah mengacu pada wajib berhenti gitu ya, tanda untuk berhenti begitu. Kemudian jadi kata, bahasa, tubuh, lalu lintas itu merupakan tanda gitu. Jadi digambarkan teorinya Ferdinand de Saussure seperti ini. Ada gambar di sini ya, tanda sign gitu ya, penanda signifier dan signifier. Nah, seperti ini. Ini Bapak Ferdinand de Saussure. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut ya. Yang kedua ada tokoh Charles Sanders Peirce. Yaitu tahun 1839 hingga 1914. Kalau tadi Ferdinand de Saussure tadi dari Prancis, dari Swiss Prancis, itu ya, ahli strukturalis linguistik begitu, linguistik strukturalisme gitu ya, mencetuskan teorinya apa tadi? Teori semiotika. Kalau ini ada Charles Sanders Peirce, itu seorang logikawan gitu ya, juga filosof
filosof gitu, seorang filosof dari Amerika begitu. Nah, beliau lahirnya tahunnya 1939 hingga 1914. Apa sih sumbangsih dari Charles Sanders Peirce ini? Ada 3 triangle gitu. Triadic model begitu ya, dalam semiotika ada triadic model, yaitu yang pertama ada representamen atau signifier. Di situ adalah merupakan simbolnya, bentuknya seperti apa. Kemudian ada interpretan. Interpretan itu adalah interpretasinya gitu. Dan ada referen atau objek. Objek itu adalah bentuk fisiknya begitu ya. Nah, kalau digambarkan ini misalnya ini tuh seperti apa sih Bu gitu ya. Istilahnya apa itu ya? Bagaimana cara memaknainya begitu ya? Ini misalnya kalau digambarkan gini ya. Kalian sobat-sobat wacana pernah melihat Ikatan Cinta? Oh, nggak pernah ya, kalian jarang lihat TV ya. Pernah Mbak lihat Ikatan Cinta Andin? Pernah Bu. Oh iya, pernah ya sobat wacana ya. Dari TikTok Andin gitu ya, Andin. Ini misalnya kalau digambarkan triangle-nya semiotika Andin gitu ya. Ini ada Andin misalnya, ini Andin, foto Andin kah? Pokoknya ini ada Andin. Terus ini yang namanya objek. Andin ini objek ya, Andin Ikatan Cinta. Kemudian di sini ada representamen, representasi. Representamen misalnya di sini adalah dia sosoknya ya, sosok ini sosok maksudnya sosok dari Andin. Sosok dari Andin itu apa? Seksi gitu ya, perempuan yang seksi, kemudian tinggi, putih, cerdas, berwibawa kayak gitu ya. Ini representamen. Kemudian ada yang namanya interpretan, interpretasinya. Apa itu? Oh, Andin wanita berkelas. Wanita berkelas. Ya gitu ya, wanita berkelas gitu ya. Pokoknya kayak gitulah gitu ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian ini adalah triangle-nya dari Charles Sanders Peirce. Kemudian teorinya dari Charles Sanders Peirce ini menyebutkan bahwasannya tanda adalah suatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan suatu yang menuju atau mempresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Jadi tanda menurut Peirce, Charles Sanders Peirce gitu ya, Peirce atau Peirce ya, terdiri atas jadi objek itu ada 3 hal yang namanya simbol. Simbol itu tanda yang muncul dari kesepakatan. Contohnya ya tadi bendera itu menandakan simbol. Kemudian icon adalah tanda yang muncul dari perwakilan fisiknya, yaitu gambarnya, fotonya, wujudnya seperti apa, itu icon. Sedangkan indeks itu adalah tanda yang muncul akibat dari hubungan sebab akibat. Contohnya asap api, ada asap mengepul, oh di sana ada api, ada kebakaran. Nah, itu adalah indeks. Contoh lagi ada jejak telapak kaki gitu, menandakan pasti ada seseorang yang lewat sini gitu. Itu namanya indeks. Kemudian sedangkan acuan tanda ini itu disebut sebagai objek. Gitu ya. Objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensinya dari tanda atau sesuatu yang dirujuk oleh tanda itu. Jadi interpretan atau pengguna tanda itu adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menunjukkannya ke suatu makna. Jadi interpretan setiap orang itu akan berbeda-beda, dipengaruhi oleh horizon harapan mereka. Maksudnya apa? Pengalaman, pengetahuan itu setiap orang akan berbeda. Apa yang mereka konsumsi itu akan menimbulkan penafsiran yang berbeda pula, gitu ya. Jadi kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Teori dari Peirce ini jadi ada 3 tadi ya, triadic model gitu ya. Jadi ya ada 3 tadi. Kemudian kita lanjut ke Roland Barthes gitu ya. Ini admin ini Mbak, saya juga jadi admin jadi ini kokosnya. Oke, Roland Barthes atau Roland Barthes gitu ya. Ini dari Perancis gitu ya. Kemudian beliau juga seorang pemikir, beliau seorang filosof begitu ya. Tahun kelahirannya 1919 sampai 1980. Ini teorinya ini mengembangkan dari teorinya Ferdinand de Saussure. Jadi Roland Barthes ini mengkritisi teorinya Ferdinand de Saussure bahwa
yang namanya semiotika itu tidak hanya sebatas petanda dan penanda, signified dan signified gitu ya. Ada tanda denotasi dan juga ada tanda konotasi yang dimana nanti akan menghasilkan suatu mitos. Nah, mitos itu kalau misalnya dipertahankan oleh masyarakat, maka akan menghasilkan sebuah ideologi atau kebudayaan begitu yang sekiranya itu dipertahankan. Contohnya pohon beringin besar. Pernah yang lihat pohon beringin besar? Takut nggak kalau ada pohon beringin besar? Takut berteduh di situ nggak? Kalau misalnya itu jarang dilewati orang. Intinya itu tempat yang agak sakral gitu ya. Takut ya biasanya ya, karena pasti itu di situ asumsi kita adalah banyak hantunya, banyak kuntilanaknya gitu ya. Itu mitos yang dipertahankan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pohon beringin, wah itu pasti tempat huniannya hantu-hantu kayak gitu ya. Jadi jarang melihat di situ, jarang berteduh di situ, namanya itu mitos gitu ya. Mitos dari kebudayaan masyarakat setempat gitu. Nah, ini kalau dalam Virginia Saussure hanya sampai di signified dan signifier. Jadi tanda level pertama. Kemudian ini yang dinamakan denotatif gitu ya. Kemudian ini konotatifnya. Ada tanda kedua. Tanda kedua tadi konotatif signified dan konotatif signified gitu. Signifier dan signified menghasilkan suatu tanda konotatif gitu yang nanti akan menghasilkan suatu mitos gitu. Nah, ini dari teorinya Roland Barthes. Kita lihat lagi bagaimana toh caranya, contohnya begitu ya. Contohnya Roland Barthes ini seperti apa begitu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Model semiotika Roland Barthes. Yang pertama ada signified dan signifier. Nah, inilah ada tahap pertama. Pada tahap pertama inilah teorinya dari Virginia de Saussure, yaitu language gitu ya. Ini tahap pertama, signified dan signified. Kemudian menghasilkan sebuah tanda pada tahap kedua ini, signifier dan signified. Nah, ini ya, ini tanda konotatifnya ini. Kemudian akan menghasilkan suatu puncaknya tandanya yang ketiga ini. Nah, tanda yang ketiga inilah yang nanti akan menghasilkan mitos gitu ya, yang menghasilkan tanda baru gitu. Contohnya ya, tanda denotasi itu warna merah ini. Ada dua mawar di dalam satu tangkai. Misalnya ada gambar dua mawar dalam satu tangkai gitu ya. Denotasinya itu apa? Ya, denotasi itu kan makna yang sebenarnya gitu ya, Mbak ya. Makna yang definisional, literal, harfiah, jelas, common sense gitu ya dari sesuatu. Kalau ada dua mawar dalam satu tangkai, ya udah cukup dua mawar dalam satu tangkai. Dua mawar akan mekar di tangkainya itu denotasi. Itu kalau hanya dipahami dengan Virginia de Saussure. Kemudian akan menimbulkan makna lagi gitu ya kalau dipahami secara Roland Barthes begitu. Misalnya tadi ya, tanda denotasi bunga mawar. Bunga mawar itu apa sih? Oh, tanaman, kategori bunga memiliki duri, batang, berlapis-lapis, kelopaknya, warnanya ada merah, putih. Nah, itu denotasi. Denotasinya hanya sampai di sini. Kemudian akan menghasilkan konotasi. Konotasinya di sini. Di sini ya. Konotasinya di sini. Konotasinya apa? Oh, hasrat cinta mekar di segala masa gitu ya. Karena dua mawar ini nantinya akan mekar begitu, akan mekar di tangganya sehingga menimbulkan adanya hasrat cinta yang mekar gitu, mekar di sepanjang masa. Nah, kemudian di sini konotasinya yaitu hasrat cinta itu abadi seperti bunga yang tetap mekar gitu ya di segala masa. Mitosnya apa? Ada mitos kekuatan cinta gitu. Jadi dua tangkai mawar gitu itu kalau mitosnya dari Roland Barthes itu adalah kekuatan cinta. Mawar karena tidak hanya sekedar mawar, tapi mawar itu melambangkan kasih sayang, hasrat cinta gitu ya. Jadi dapat diungkapkan bahwasanya konotasi itu apa sih? Konotasi itu adalah asosiasi-asosiasi sosiokultural dan juga personal gitu ya, baik ideologi, emosi dan lain sebagainya dari tanda itu gitu ya. Khususnya berhubungan dengan kelas, status sosial, gender, etnis dari interpreter atau pemakai atau penafsir tanda itu gitu
ya tadi misalnya mawar tadi keindahan cinta, hasrat cinta yang menggebu, ungkapan kasih sayang misalnya gitu, itulah konotasi dari mawar. Kalau dinotasi hanya mawar itu adalah bunga yang memiliki kelopak berlapis-lapis gitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi ini adalah teori dari Roland Barthes. Jadi ada denotasi konotasi yang akan memunculkan nanti namanya mitos. Mitos itu akan berkaitan dengan yang namanya budaya. Jadi konotasi di sini lebih bersifat polisemi, multitafsir gitu ya. Jadi konotasi kita kalau memaknai tandanya Roland Barthes dengan konotasi itu multitafsir, artinya ada makna banyak di situ begitu ya. Kita harus melihat konteksnya seperti apa dari ada denotasi. Jadi konotasi lebih bersifat polisemi daripada konotasi denotasi. Jadi di sini cirinya kalau denotasi itu natural, no sense ya, tidak salah, literal dan sebagaimana adanya, eksplisit, common sense, secara umum, obvious, kemudian denotative meaning gitu ya, meaning. Kemudian konotasi bersifat feeling, perasaan, value, subjektif, emosi, retorika, culture, plural, dan juga konotatif learning. Nah, ini ciri-cirinya denotasi dan konotasi itu seperti itu. Oke teman-teman, jadi intinya adalah ciri khasnya semiotika ala Roland Barthes ini munculnya istilah mitos yang mengacu pada budaya. Mitos itu apa sih? Mitos merupakan ideologi di zaman kita. Mitos di sini dijadikan sebagai sarana distorsi fakta, sehingga masyarakat itu akan menerima mitos begitu saja tanpa adanya perlawanan. Ya, nah gambarnya seperti ini. Ini leng dari Saussure gitu ya. Signifier dan signified, pertanda dan penanda, ini hanya sampai Saussure. Kemudian Roland Barthes mengembangkan lagi menjadi seperti ini, konotatif signifier dan konotatif signifier. Nah, di sini nanti mitos akan muncul di sini, ya, di merah-merah ini gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini Mbak ada jelaskan tanda berikut dengan semiotika Roland Barthes gitu. Ini ada tanda apa? Ini ada gambar apa ini? Anak kecil gitu ya Sobat Wacana, anak kecil yang berseragam, kira-kira SD ya ini ya, SD lah ya. Dan mencium tangan ibunya, dilihat oleh ayahnya gitu. Bagaimana sih ini? Nah sampai di sini, kalau ini teorinya Ferdinand Saussure sini, seorang anak berseragam ya, bukan berserang ya, berseragam sekolah sedang mencium tangan ibunya dan dilihati oleh ayahnya. Ini adalah penanda signifier dan ini adalah signified, maknanya petanda, penanda dan petanda gitu ya. Ini yang tahap kedua ini, petanda tahap kedua gitu ya. Penanda tahap keduanya adalah seorang anak yang memakai seragam sekolah sedang berpamitan. Ini sedang berpamitan. Kemudian akan menimbulkan konotatifnya gitu ya. Oh, dia santun gitu, sopan santun. Jadi di sini konotatif adalah santun, sopan santun dalam menuntut ilmu. Mitosnya apa? Budaya santun dalam menuntut ilmu. Kita harus santun kan kalau dalam menuntut ilmu, terutama ini pamitan kan, pamitan gitu ya, menuntut ilmu pamitan gitu. Jadi menandakan karakternya santun gitu. Nah, kita lihat lagi ada gambar seperti ini ya. Ini bentar lagi Februari ya. Enggak masih lama gitu ya. Tadi ya jelaskan tanda berikut dengan semiotika Roland Barthes gitu ya. Ini ada apa? Ini ada Silver Queen gitu ya. Kemudian ada coklat apa ini mereknya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemudian dihiasi dengan pita. Ada kartunya, ada tulisannya love. Kemudian ini ada bunga mawar pink gitu ya. Roland Barthes bagaimana? Inilah penandanya. Ini gambarnya petandanya. Petandanya apa? Hampers yang berisi sekumpulan makanan coklat dilengkapi bunga dan juga kartu ucapan. Oke. Yang kedua, tahap kedua. Penanda tahap kedua adalah makanan coklatnya itu enak dan indah gitu. Nah, kemudian konotatifnya ungkapan cinta dan kasih sayang. Mitosnya apa? Oh, perayaan ulang tahun gitu ya. Nah, pasti kalau perayaan ulang tahun mitosnya itu pakai
coklat gitu ya. Biasanya ulang tahun, Valentine, hari Iya. Valentine gitu pasti coklat, nasi coklat gitu ya, mitos itu kan. Terus budaya, maksudnya budayanya kan seperti itu. Kalau Valentine pasti nganggu pakai coklat, pakai bunga gitu. Nah, itu ya, itu penjelasannya dari Roland Barthes bagaimana menganalisis gitu. Kita lanjut aja biar cepat gitu ya teman-teman. Kalau cepat kan yang lebih baik gitu ya. Oke, Sobat Wacana masih bersama saya ya ini ya. Halo semua. Oke, kita lanjut ya. Contoh penelitian dengan metode semiotika Ferdinand de Saussure tadi ini ya. Contoh apa itu namanya simbolnya, dikotominya Ferdinand de Saussure adalah signifier, signified. Jadi penanda dan petanda. Seperti apa tuh? Contoh penelitiannya, misalnya teman-teman besok mau meneliti saat itu ya, meneliti kualitatif, contohnya analisis semiotika makna motivasi dalam lirik lagu Laskar Pelangi karya Nietzsche misalnya. Nah, jenengan mau meneliti nih, ya, ada lirik lagu mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah itu sampai engkau meraih. Gimana itu lagunya? Berarti males kalau males ya ini ya kalau nyanyi gitu ya. Oke, jadi ini ya liriknya gitu. Terus ini kita akan maknai dengan semiotikanya Saussure. Ya udah hanya ada signify dan signified. Penandanya ya ini liriknya ini, petandanya itu maknanya dari ini itu apa? Oh, pencipta lagu ini mau menyampaikan mimpi-mimpi, anganan yang dicita-citakan itu adalah kunci, alat untuk membuka harapan menaklukkan dunia. Ya, demi mencapai mimpi itu maka harus berlari terus tanpa menghiraukan rasa lelah dan jangan berhenti sampai engkau meraihnya gitu. Setiap orang punya mimpi, jangan takut untuk bermimpi karena mimpi adalah awalnya untuk menggapai apa yang diinginkan gitu ya. Teman-teman ini pasti Sobat Wacana punya mimpi nih setelah lulus dari sini, ada yang jadi misalnya ya guru PNS, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi peneliti dan lainnya sebagainya, pasti punya mimpinya masing-masing. Maka dari itu ya, kejar mimpimu gitu ya. Nah, tetapi tidak semua mimpi dan harapan itu bisa dicapai. Maka dari itu apabila itu terjadi maka jangan mudah menyerah gitu, terus mengejarnya gitu ya. Terus mengejarnya harapan dan impianmu gitu. Nah, gitu ya. Ini cara memaknai dengan semiotikanya Ferdinand de Saussure gitu. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, contohnya lagi ya, Laskar Pelangi. Ya, Laskar Pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa, itu ya. Nah, ini penandanya, signifier. Signified, maknanya atau petandanya apa? Oh, pencipta lagu menyampaikan tentang Laskar Pelangi ini adalah kelompok berjuang gitu ya, yang tak akan pernah terikat terkalahkan oleh waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa yang luas, maka kau akan mendapatkan dapat mewarnai bintang-bintang di sana gitu ya. Bintang di dalam jiwa. Mimpi seseorang tidak pernah terikat oleh waktu, tidak terikat oleh ya tadi ya waktu gitu ya, tidak terhalang oleh waktu, maka jangan takut menggantungkan mimpimu setinggi mungkin gitu ya. Nah, itu tadi dari kalau pakai analisis pakai Saussure. Kemudian kita lihat lagi analisis kalau pakai Charles Sanders Peirce. Ada triadic model tadi ya, ada representative gitu ya. Ada maksudnya representative itu bentuknya seperti apa, ada referen atau objeknya gitu ya, objeknya, bentuk fisiknya seperti apa, dan ada interpretasinya seperti apa gitu. Contohnya gitu ya, ada tanda ini ya. Kalian Mbak Devi pernah melihat Rudy Habibie enggak, filmnya Rudy Habibie yang ketiga itu ya, Rudy Habibie. Bibi Ainun belum ya, belum bisa terlihat ya. Ini bisa jadi penelitian ini gitu ya. Contohnya mau meneliti representasi nasionalisme dalam film Rudy Habibie misalnya gitu ya teman-teman. Kalau melihat kisahnya Pak Habibie itu sangat benar-benar menyentuh hati gitu ya.
gitu ya, bisa dijadikan panutan begitu. Nah di sana ada ini ibaratkan Rudy Habibie gitu ya, filmnya itu ini Rudy itu sedang memegang istilahnya kertas begitu ya. Nah tandanya ini apa, objeknya ini apa gitu ya, tanda signya ya. Signya ini ya ini, signya itu bentuknya apa? Oh bentuknya foto, bentuknya screenshotan filmnya itu gitu, di screenshot pas scene yang tentang Rudy pegang apa ini, pegang kertas gitu. Objeknya apa? Oh, Rudy sedang memegang kertas yang bertuliskan rancangan untuk Indonesia. Ini masa depan Indonesia kan tulisannya gitu. Jadi objeknya itu Rudy sedang memegang kertas yang bertuliskan rancangan untuk Indonesia. Wajah Rudy di sini penuh harapan bahwa Rudy meminta persetujuan pada temannya berjudul Masa Depan Indonesia. Di bawahnya Rudy menuliskan kata dirgantara, ada dirgantara, ada ikanan, ada pertanian, maritim kayak gitu. Nah ini objeknya. Interpretannya apa? Interpretasinya, scene ini menginterpretasikan bahwa ada semangat nasionalisme dari Rudy yang terlihat dari usahanya untuk mengumpulkan teman-temannya guna menunjukkan pemikirannya yang berupa rancangan konsep untuk negara kita. Konsep ini berisi tentang ide untuk Indonesia di masa yang akan datang. Konsep ini berisi tentang ide untuk Indonesia di masa yang datang. Rudy yang berprofesi sebagai dalam bidang industri dirgantara di sini ingin membangun Indonesia pada bidang dirgantara dan diwujudkan dalam bentuk seminar pembangunan gitu ya. Karena pas waktu yang screenshot ini scene-nya yaitu ada semacam ini seminar gitu, diskusi sama teman-temannya, ditunjukkan ini loh rancanganku gitu ya untuk masa depan gitu. Dia membawa ini tadi kertas dirgantara, perikanan, maritiman, pertanian gitu. Ini mempresentasikan oh maknanya dari scene ini adalah dari film ini adalah adanya semangat nasionalisme begitu. Tuh ya. Kemudian kita lanjut lagi nih. Representasi nasionalisme dalam film Rudy Habibie ya, ada tanda di sini. Ini ayah Rudy dan ini Rudy ketika kecil begitu. Nah, objeknya apa? Ini ayah ini menunjuk sesuatu, menunjuk sungai gitu ya, sungai yang mengalir gitu ya, yang jernih gitu. Objeknya Rudy ketika kecil bersama ayahnya di tepi sungai. Ayahnya menunjuk mata air yang mengalir dan Rudy memperhatikan dengan seksama gitu ya. Kayak gini gitu, menunjuk itu ayahnya, menunjuk mata air gitu. Interpretannya apa di sini? Pada scene film ini itu menunjukkan bahwa pesan ayahnya itu kepada Rudy agar Rudy menjadi mata air untuk negeri. Seperti filsafat yang diungkap ayah Rudy, kalau kamu baik, di sekelilingmu akan baik gitu ya. Tapi kalau kamu tidak baik, di sekitarmu pasti juga kotor gitu ya. Jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan pada sekitarnya. Maksudnya adalah agar menjadi orang yang bermanfaat gitu ya. Kalau sekeliling kamu baik, sekelilingmu akan baik. Kalau kamu tidak baik, sekelilingmu akan kotor. Artinya apa? Di sini ya tadi artinya jadilah orang yang bermanfaat gitu ya. Bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Indonesia seperti mata air yang selalu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup gitu. Nah, ini adalah analisisnya dari Charles Sanders Peirce gitu ya, metode semiotika. Mbak jenengan pernah lihat film Tilik yang pernah booming pada zamannya? Film Tilik gitu ya. Tilik nggak pernah lihat film. Aduh, gimana ini sobat wacana pernah lihat film Tilik? Nanti cari di YouTube ya film Tilik gitu ya. Iya, ada ini, ada biasanya seliweran ini ya kok dulu di TikTok, di IG gitu ya. Bu Tejo pernah bilang, "Oh ya, kancane wis rabi kok ya, kalian belum rabi-rabi." Pokoknya ada kayak gitu ya. Bu Tejo bilang kayak gitu. Pernah lihat? Iya, pernah kayak gitu sekilas gitu ya. Ini mengambil gambarnya di Gunung Kidul ya, nggak salah ya. Ada Bu Tejo begitu ya. Bu Tejo yang gitu ya. Sangel-angel lah. Itu kalau ada meme kayak itu Bu Tejo itu gitu ya. Kita akan bahas nih. Misalnya mau melakukan penelitian tentang representasi nilai sosial. Ini nilai sosial dalam film Tilik. Kalau tadi kan nasionalisme, kalau ini sosialnya. Jelaskan tanda berikut dengan semiotikanya Peirce, Charles Sanders Peirce. Tadi ada
sign, ada objek, kemudian ada interpreter. Nah, ini apa tuh ini? Ini truk, kemudian ini ada ibu-ibu gitu ya, ibu Tejo ini. Ada ibu-ibu dorong istilahnya, dorong truk yang disopiri oleh sopirnya namanya gotrek gitu ya kayak gitu. Nah, tandanya analisisnya seperti ini. Ini tandanya sign. Objeknya apa? Ibu-ibu bersama sama pendorong truk yang mogok. Interpreternya apa? Truk yang ibu-ibu tumpangi di situ mogok, tiba-tiba mogok begitu ya, meski semuanya meneriaki sang sopir itu dinilai yang tidak becus karena mogok gitu ya. Sang sopir dan ibu tetap turun begitu dan mendorong bersama-sama truk yang mogok tadi. Nah, hal ini menandakan adanya gotong royong. Jadi walaupun mogok gitu ya, tidak membiarkan begitu saja, tetapi mereka rame-rame dorong truknya, kemudian gotrek nyopiri biar bisa nyala lagi gitu kan. Nah, jadi ada nilai-nilai sosialnya adalah gotong royong dalam masyarakat masih tetap terjaga gitu. Nah, itu. Oke, kita ini slide terakhir ya teman-teman. Representasi nilai karakter pada papan himbauan masyarakat ini juga bisa jadi skripsi gitu ya. Jadi ini saya cetuskan begini misalnya ya, teman-teman mau meneliti nilai karakter pada imbuhan masyarakat, nilai karakter pada seni mural atau yang lainnya. Karena biasanya kan teman-teman sobat bacaan ini seringkali ya skripsinya tentang nilai karakter, tapi cara menganalisisnya ini menggunakan metodenya pasti metode konten analisis begitu ya. Ya memang nggak salah begitu ya, tapi ada pendekatan lain, yaitu pendekatan yang dengan gunakan itu lebih ke semiotika gitu ya. Nah, caranya kayak gitu. Kalau Roland Barthes ini gini ya, bagaimana ini cara menganalisisnya? Ini ya, ini bahasa Manado mungkin ya. Yang buang sampah di sini sama muka dengan kita, maksudnya yang buang sampah di sini sama mukanya dengan kita si monyet ini kan gitu ya. Ini papan imbuhan. Nah, ini kan ada tanda tertentu kan gitu ya. Denotasinya kira-kira apa gitu ya. Kita itu bukan monyet, manusia yang buang sampah itu bukan monyet kan gitu ya. Kalau sampai buang sampah di situ ya berarti itu monyet kan gitu ya. Denotasinya itu. Konotasinya apa? Konotasinya adalah manusia itu berakal. Dia punya bentuk yang sempurna, bukannya enggak kayak monyet gitu. Lebih cantik, lebih ganteng manusia kan gitu ya. Nah, lebih punya akal juga gitu. Sewajarnya bersikap ya disiplin dalam buang sampah gitu ya. Mitosnya apa? Mitosnya budaya malu dalam membuang sampah. Harusnya masyarakat itu punya rasa malu ketika buang sampah sembarangan gitu. Itu mitosnya gitu ya. Oke, udah selesai nih teman-teman. Wah, udah hampir selesai, udah 1 jam ya Mbak saya mau di sini ya. Kita tidak berani terus ya ini ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Delvi begitu teman-teman. Silakan Mbak Delvi, saya kembalikan gitu. Baik, kepada teman-teman selanjutnya ini akan ada sesi tanya jawab. Silahkan kepada Bapak Ibu dosen atau peserta Zoom yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ya, oke teman-teman, monggo silahkan yang mau bertanya begitu, tidak hanya Bapak Ibu dosen ya, mahasiswa sobat wacana ini ya. Ya, kenapa kok ini pada kameranya di off kan semua, bisa di on kamera gitu ya. Bisa dinyalakan kameranya biar terlihat cantik-cantik, biar terlihat imut-imut gitu ya. Ganteng-gantengnya biar wajahnya kelihatan. Oh, maaf Bu, saya belum belum mandi mungkin gitu ya. Jadi izin off kamera gitu guys. Monggo silakan teman-teman yang mau bertanya. Ada yang tanya? Nah, ini ada yang tanya nih, sobat wacana dipersilakan bertanya. Oh, dari admin. Monggo yang mau bertanya, kalau nggak ada yang bertanya ya diakhiri gitu ya. Monggo yang bertanya silakan. Teman-teman misalnya mau meneliti tentang apa begitu. Ya, jadi paham ya, signifier dan significant, penanda dan petandanya gitu ya. Misalnya ya, ini juga penanda nih Mbak, banyak sekali yang off camera begitu ya. Ini penanda, banyak yang off camera. Petandanya apa? Kira-kira apa Mbak?
Mungkin pada belum mandi. Ya, betul sekali. Pada belum mandi, sedang beraktivitas lainnya. Jadi kita yang di sini gitu ya, nggak diperhatikan gitu ya. Ayo teman-teman, saya yakin kok diperhatikan kok. Maka dari itu silakan yang bertanya. Jika ada yang bertanya, monggo. Kalau tidak ada ya nggak ada yang bertanya ya gimana ini? Atau tadi saya menjelaskan gitu kurang jelas begitu? Monggo silakan. Jadi di sini banyak sekali yang off kamera mungkin ya pada belum mandi, belum sarapan. Jadi nanti sambil nunggu presensi dibagikan ya, atau sambil bubuk gitu ya, masih bubuk ini mahasiswanya gitu ya. Nah, itulah penandanya. Penandanya ini kameranya mati semua gitu ya. Monggo silakan yang mau tanya. Oke, nggak ada yang tanya, jadi saya pertegaskan lagi ya Mbak ya. Jadi tadi teori dari Saussure tadi ya, ada petanda dan penanda begitu ya. Petanda itu adalah maknanya, kalau penanda itu adalah objeknya gitu ya teman-teman. Itu dari Saussure. Kemudian kalau Charles Sanders Peirce tadi ada yang namanya objek, ada representamen, kemudian ada yang namanya interpreter. Jadi kalau Ferdinand de Saussure itu dikotomi, kalau Charles Sanders Peirce itu adalah triadik model, dikotomi model dan triadik model. Terus kalau Roland Barthes itu memaknai atau mengembangkan dari Saussure begitu ya. Jadi ada tanda tahap kedua. Tahap pertama dari Saussure kan signified dan signifier. Kalau tahap yang Roland Barthes itu ada tahap yang kedua, signified konotatif dan signified signifier konotatif dan signified konotatif. Jadi kalau yang pertama itu hanya sebatas denotatif, denotatif itu miliknya Saussure, kemudian ditambah lagi dikembangkan menjadi konotatif. Konotatif itu dari Roland Barthes. Sehingga menarik kesimpulan itu ada suatu kesimpulan yaitu mitos. Mitos di situ artinya mitos istilahnya budaya yang akan menjadi bertahan gitu. Budaya kalau misalnya bertahan digunakan terus-menerus gitu ya, akan menjadi ideologi begitu ya. Nah, itu adalah dari Roland Barthes. Jadi ada 3 tokoh ya. Jadi kalau jenengan teman-teman dan Mbak Delvi mau meneliti misalnya tadi ya, meneliti representasi nilai dalam film tilik, representasi nilai-nilai karakter dalam misalnya ungkapan sindiran tadi ya, gambar mural kayak gitu-gitu ya. Nah, kayak itu boleh memakai teorinya Saussure, teorinya Charles Sanders Peirce atau Roland Barthes, salah satu saja. Kalau dipakai teorinya semuanya akan mumet, gitu ya. Jadi salah satu saja gitu ya. Jadi pakainya salah satu saja. Dengan condong ke saya mau ke Roland Barthes, gitu ya. Udah Roland Barthes saja. Gitu ya teman-teman. Oke, saya tanya sekali lagi Mbak Min, itu ditanya, adakah yang mau bertanya teman-teman sobat wacana? Baik, teman-teman Sobat Wacana, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Gak ada yang tanya nih. Gak ada yang tanya nih. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang tanya? Monggo yang mau bertanya. Mungkin ini adalah suatu hal yang baru ya Bu. Iya, yang baru didengar gitu. Kan kalau penelitian dulu kan pasti ambilnya yang analisis isi kayak gitu. Mungkin ini masih baru baru dimengerti kayak kajian semiotika, metode semiotika itu yang seperti apa kayak gitu. Iya, benar. Biasanya masih bisa bingung gitu ya, gitu ya. Jadi teman-teman, semiotika ini biasanya dipakai untuk menganalisis karya sastra misalnya, karya sastra yang nanti dicari nilai-nilainya misalnya. Biasanya kalau S1 menelitinya seperti itu gitu ya. Semiotika kan meneliti tentang tanda. Jadi seperti tadi, kalau mau teman-teman mau meneliti film gitu ya, pakailah metode semiotika gitu. Semiotikanya Roland Barthes kah, atau Ferdinand de Saussure atau Charles Sanders Peirce kah, seperti itu ya. Jadi ketika jenengan mau meneliti dalam filmnya Rudy Habibie ada nilai-nilai nasionalisme apa saja begitu ya. Nah, pakailah salah satu
dari teorinya itu. Kan sudah saya paparkan tadi ya. Teorinya kalau misalnya salsur itu ada signified dan signifier. Kalau teorinya Charles Sanders Peirce ada triadic model tadi, jadi ada segitiga gitu ya. Itu kalau teorinya Roland Barthes ada konotatif, denotatif yang nanti hasil akhirnya akan ada mitosnya di situ gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau mau meneliti film gitu, ayolah coba pakai metode semiotika. Mau meneliti tentang seni mural yang ada biasanya kan ada ya di jalan-jalan seni mural gitu ya. Nah, mahasiswa PGSD belum pernah itu kayaknya meneliti tentang mural kayak gitu kayaknya. Nah, itu sangat bagus buat diteliti gitu. Papan himbauan gitu ya yang nyindir-nyindir. Bahkan di situ ya di hukum itu ya ada apa itu dekatnya hukum dan hukum itu ada papan hanya generasi micin yang buang sampah di sini gitu ya. Mungkin kayak gitu terus ada apa itu gambarnya. Nah, itu bisa dikaji dengan semiotika juga gitu ya. Jadi objek semiotika itu tidak hanya melulu kata-kata tapi bisa gambar, bisa gerak tubuh begitu ya, bisa objek lainnya begitu teman-teman. Oke, teman-teman, nggak ada yang tanya nih? Nggak ada ya wes, kalau nggak ada bagaimana ini Mbak Devi di kolom chat juga nggak ada begitu. Kalau nggak ada monggo, nggak ada juga yang tanya. Yuk teman-teman yuk tanya monggo. Kalau barangkali ada yang punya ide mau meneliti ini Bu misalnya ya bisa. Misalnya mau meneliti tentang cerpen misalnya ya, cerpen itu ada di dalamnya gambar-gambar, kan biasanya cerpen itu wujudnya teks, kok ada gambar seperti ini, nah bisa dikaji pakai semiotika begitu ya teman-teman. Oh nggak ada yang tanya, kalau ini bubuk semua ini mahasiswanya, yaudah kalau gitu diakhiri aja lah kayak gitu. Nah iya nggak ada yang tanya ini ya, semoga saja apa yang saya sampaikan begitu bisa masuk ke dalam pikiran mereka gitu ya. Ya jadi inspirasi buat melakukan penelitian dengan metode semiotika, buat terutama penelitian kualitatif gitu ya teman-teman. Sobat Wacana, kalau begitu nggak pilih aja Mbak. Ada yang tanya? Mungkin. Ya, sangat luar biasa sekali ya pemaparan dari Ibu Rani selaku narasumber kita. Jadi sebagai mahasiswa kita tidak harus mengacu pada penelitian kualitatif yang mengacu pada analisis isi saja. Namun kita dapat melakukan penelitian kualitatif melalui metode semiotika. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, terima kasih kembali Mbak Devi. Sobat Wacana, hari Senin akan ada pemaparan tentang metode konten analisis isi ya. Diharapkan nanti semua bisa join, gabung kembali gitu ya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.